Pada hari terakhir, di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Di ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ayat ini juga kadang Ya diusir. Padahal pengajaran tentang dosa waris, penebusan dosa waris oleh kematian Yesus di tiang salib itu menjamin keselamatan, kan? Itu kata Bible. Ya, menjamin keselamatan. Tapi di tempat lain Yesus berkata dia akan mengusir. Enyahlah engkau daripadaku. Jadi ya apa ya, kalau teman-teman Kristen ini mau lebih mendalami Bibelnya dan menelaah apa sebenarnya nih ya pengajaran Yesus ini yang seperti apa, jangan dulu termakan doktrin ya, lepas dulu dari ikatan doktrin. Misalnya hasil-hasil konsili, kan, coba murni dulu kepada kitab sucinya, Bibelnya, gitu Mbak ya. Inilah yang tadi saya bilang, Pak. Poin yang sudah saya dapat itu yang pasti saya akan bertanya dan butuh jawaban dan penjelasan dari teman-teman ya. Dari teman-teman saya, maksudnya saya mau cari orang yang penginjil atau pendeta yang nanti saya pertanyakan sama mereka gitu loh. Untuk pendeta ya, saya mohon maaf begini, ini selama berdiskusi ya, ketika dengan beberapa pendeta kami berdiskusi, ya tentu kami sangat menghargai, karena istilahnya ketokohan orang yang dipegang panduannya oleh kawan-kawan Kristen lah, kurang lebih begitu istilahnya, mohon maaf. Cuman permasalahannya begini Mbak ya, ketika kami berdiskusi dengan para pendeta, selalu pemaparan yang disampaikan oleh pendeta itu bukan ayat tertulis, tetapi doktrin yang dipaparkan. Bukan menyampaikan ayat tertulis, tetapi yang disampaikan bagaimana caranya Yesus itu Tuhan. Itu mohon maaf loh ya, selama diskusi gitu. Nah pasti ketika ada yang curhat kepada kami, tidak sedikit juga Mbak, mohon maaf, ketika mereka curhat kepada kami umat Islam, loh kenapa tanya kepada kami? Kami ini tanya sama pendeta malah diomelin. Kamu itu banyak tanya, katanya gitu. Udah percaya saja. Itu konsepnya kalau gitu sama pendeta. Jadi begini, ini tadi itu poinnya udah saya dapat, dan ini pegangan kalau mereka mau marah-marah saya silakan, mau debat silakan gitu loh ya kan, karena memang tadi itu ayat-ayat tadi di dalam Alkitab yang Pak Ustadz sampaikan sudah saya save, saya simpan ya, ini pegangan saya. Terus ayat yang paling penting, yang paling utama itu mengenai dosa dan keselamatan itu yang paling penting itu, karena saya nggak mau mati masuk neraka selamanya, nggak mau. Ya lanjut. Iya, ini nanti kalau udah ketemu sama pendetanya, aku titip pertanyaan ya, boleh ya? Oh iya, boleh. Nah, tolong nanti diinget-inget, terus tanya ke pendetanya gini, Pak Pendeta, Yesus kan matinya di salib ya? Pendeta kan pasti jawab iya katanya. Oke, terus penyaliban Yesus itu kan menebus dosa kita ya? Nanti pendeta jawab iya gitu. Oke. Sama membatalkan Taurat atau menggenapi Taurat, pendetanya nanti jawab lagi iya. Nah di sini akan timbul dua pertanyaan. Pertama, kalau memang Yesus itu menebus dosa yang disebabkan Adam, kenapa nggak disalib zaman Adam aja Yesusnya? Turun di zaman Adam, lahir di zaman Adam. Kenapa harus di zaman Yohanes? Kan ini ada 4.000 tahun nih jaraknya. Adamnya juga keburu meninggal. Yang berbuat dosa pertamanya keburu meninggal, Yesusnya baru turun. Nah itu pertama, dapat ya? Iya. Nah terus yang kedua, kalau Yesus ini penyalibannya untuk membatalkan atau menggenapi hukum Taurat, kok bisa-bisanya membatalkan dan menggenapi hukum Tauratnya pakai hukum Roma?
Karena penyaliban itu hukum Roma, bukan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nggak ada orang berdosa di Taurat harus disalib itu, enggak. Ya tuh. Jadi tanyain itu. Kalau misalnya mereka ngelesnya ke gantung, minta bukti Yesus ada bekas gantungan di lehernya, karena hukum gantung dan hukum salib itu beda.